Pernah nggak sih kamu ngerasa sebuah hubungan itu rasanya intens banget? Sampai-sampai kamu bertanya-tanya, ini beneran cinta atau jangan-jangan udah jadi sesuatu yang lain? Nah, hari ini kita akan coba bedah bareng-bareng apa bedanya cinta yang sehat dengan obsesi. Oke, kita mulai ya. Sering banget sebuah cerita dimulai dengan perasaan yang kita semua kenal. Yap, perasaan jatuh cinta. Rasanya dunia jadi indah, semua lagu jadi tentang dia. Dan kamu ngerasa, wah ini dia orangnya. Bener-bener kayak di film-film kan? Tapi gimana kalau ternyata di balik semua perasaan yang menggebu-gebu itu, yang terjadi sebenarnya bukan cinta, melainkan ketergantungan emosional. Nah, ini dia nih, garis tipis yang sering kali nggak kita sadarin. Coba deh ingat-ingat lagi. Pernah nggak kamu ngerasa mood kamu seharian itu tergantung banget sama balasan chat dari dia? Atau cemas luar biasa cuma gara-gara satu hal kecil yang nggak sesuai harapan? Kalau iya, kamu nggak sendirian. Oke, jadi apa sih beda utamanya? Sebenarnya intinya cuma dua hal ini aja. Apakah hubungan itu memberi kamu ruang atau justru tentang kontrol? Cinta yang sehat itu kayak rumah yang nyaman. Dia ngasih kamu ruang buat tumbuh, buat jadi diri kamu sendiri seutuhnya. Kamu merasa aman, bukan malah merasa takut salah ngomong atau takut ditinggalin. Nah, sebaliknya, obsesi itu lahir dari rasa kosong, dari kebutuhan buat memiliki, buat mengontrol, dan yang paling utama, butuh banget diyakinkan terus-menerus kalau kamu itu penting buat dia. Rasanya tuh gelisah terus. Perbedaannya kelihatan banget di sini. Aku memilihmu, itu artinya kamu sadar, kamu punya pilihan, dan kamu memilih dia. Itu datang dari kekuatan. Tapi kalau aku nggak bisa hidup tanpamu, itu datang dari rasa takut kehilangan. Kedengerannya mungkin romantis, tapi dampaknya beda jauh. Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling sering bikin salah kaprah. Banyak loh perilaku yang kita kira itu bentuk perhatian, padahal sebenarnya itu cuma kecemasan yang lagi nyamar. Mungkin awalnya sepele, cuma iseng ngecek kapan terakhir dia online. Terus tanpa sadar mulai ngitungin, kok udah 10 menit belum dibalas ya? Menit demi menit jadi tolok ukur rasa sayang. Sampai akhirnya, kamu jadi overthinking soal setiap perubahan nada bicara dia. Titik di akhir kalimat aja bisa jadi masalah. Gas, ini bukan kedekatan. Ini adalah rasa takut yang dibungkus rapi. Jadi kenapa sih kita bisa setakut itu? Jawabannya seringkali sama sekali bukan tentang pasangan kita yang sekarang, tapi tentang sesuatu yang lebih dalam dari masa lalu kita. Ini semua adalah gema dari luka-luka lama. Mungkin luka karena pernah merasa ditinggalkan, atau perasaan yang udah terlanjur nempel di kepala kalau kita nggak cukup baik, atau bahkan trauma kehilangan seseorang yang jadi sandaran kita dulu. Nah, ini kuncinya. Saat ada orang baru datang dan seolah-olah mengisi kekosongan itu, otak kita nggak memprosesnya sebagai pasangan. Otak kita melihatnya sebagai penyelamat. Jadi, begitu si penyelamat ini kelihatan mau pergi sedikit aja, alarm di dalam diri kita langsung bunyi kenceng banget. Oke, biar lebih jelas gimana cara kita ngenalinnya dalam diri kita sendiri. Ada 3 tanda peringatan utama yang bisa kamu perhatikan. Pertama, kamu mulai kehilangan dirimu. Hobi yang dulu kamu suka, teman-temanmu, kok kayaknya pelan-pelan jadi jauh. Kedua, emosi kamu jadi kayak roller coaster yang dikendalikan sama dia. Dia seneng, kamu seneng. Dia bete, dunia kamu runtuh. Dan ketiga, kamu mulai pengen ngontrol. Bukan karena kamu jahat, tapi karena kamu takut banget kehilangan dia. Kalau kamu merasa tanda-tanda tadi ada di kamu, tenang dulu. Menyadari masalahnya itu udah setengah jalan menuju kemenangan. Sekarang, kita bahas bagian terpentingnya. Gimana caranya untuk sembuh dan kembali jadi dirimu sendiri. Coba deh, tanyakan ini ke dirimu sendiri. Pertanyaan ini bisa mengubah segalanya. Fokusnya bukan lagi soal seberapa besar perasaanmu buat dia, tapi soal apa dampak hubungan ini ke jati dirimu. Apakah kamu masih jadi kamu? Prosesnya ada 3 langkah. Pertama, awareness atau kesadaran. Mulai sadari polanya. Oh, ini aku lagi cemas. Atau, oh, ini aku lagi pengen ngontrol. Kedua, bangun lagi duniamu. Hubungi lagi teman-temanmu, tekuni lagi hobimu. Dan yang paling fundamental, langkah ketiga, sembuhkan lukamu. Bangun rasa aman itu dari dalam dirimu, bukan menggantungkannya ke orang lain. Karena pada akhirnya, tujuannya kan ini. Hubungan yang sehat itu nggak dibangun di atas rasa takut, tapi dibangun oleh 2 orang yang udah sama-sama utuh, yang memilih buat jalan bareng. Bukan karena saling butuh untuk menutupi lubang di hati masing-masing. Dan kalimat ini tolong diingat baik-baik. Kalau rasa amanmu itu datang dari kemampuanmu mengontrol pasanganmu,
Itu bukan cinta. Itu adalah sinyal. Sinyal bahwa ada luka di dalam dirimu yang sedang minta tolong untuk disembuhkan. Jadi, kita tutup pembahasan kali ini dengan satu pertanyaan reflektif. Mungkin sebelum kita sibuk mencari cinta di luar sana untuk mengisi kekosongan, orang pertama yang paling butuh kita cintai, kita maafkan dan kita perhatikan adalah diri kita sendiri kan? Coba direnungkan.